Mbak, cerita Mbak, hari ini membawa foto lagi yang keberapa kali Mbak? Ya, ini yang pertama. Kemarin kan saya dengar kan hancur gitu ya, hilang gitulah. Terus saya pikir, saya ya langsung feeling gitu ya, hati saya, batin saya sama Vanessa gitu. Terus saya mau bawa gitu. Terus kan para sahabatnya juga bilang, Mbak Yanti fotonya hilang gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang, tenang Mam, nanti saya bawain khusus. Memang saya mau bawa gitu. Mbak sudah berapa lama sih bisa dibilang menjadi yang biasanya kan mijit Mbak Vanessa sendiri, sudah berapa lama sih mijit Mbak Vanessa? Saya tuh hampir 11 tahun ya. 11 tahun Cuman mijit. saya tuh nggak pernah diekspos karena dia suka bilang yang kerja sama dia itu kan mintanya kan eksis gitu ya, terkenal. Kalau saya nggak, dia bilang kebanyakan gini, kalau misalnya yang udah terkenal tuh meninggalkan dia. Jadi dia nggak mau saya tuh meninggalkan dia gitu. Saya bilang juga nggak apa-apa lah Mam, jangan, aku nggak mau juga terkenal. Aku bilang tapi ini kan di saat terakhir dia ya. Saya tuh pengennya orang halayak itu tahu bahwa dia itu luar biasa baiknya gitu ya. Luar biasa pokoknya. Luar biasa seperti apa sih Mbak? Bisa ceritain selama 11 tahun sama Sosok, mijit Mbak Vanessa sendiri. Angel. Ya sosoknya pokoknya luar biasa baiknya. Dia itu pokoknya baik banget. Jadi saya punya anak, tapi dia itu ya hampir sama, tapi bahkan melebihi anak saya. Kata-katanya lembut gitu, ya nggak pernah kasar sama saya. Mungkin kalau dia sama orang lain mungkin bisa, tapi kalau sama saya itu Mbak Yanti gitu, cintaku, sayangku gitu. Begitu juga saya, my angelku, bidadariku gitu. Jadi saya suka manggil dia bidadari gitu. Kebaikan yang paling Mbak nggak pernah lupa tuh apa Mbak? Salah satunya. Dia tuh tahu setiap saya sedih, begitu juga sebaliknya, saya sedih, dia tahu. Secara materi apa Mbak? Secara materi, Iya. dia di saat COVID kemarin gitu ya kan, awal COVID kan dia keluar dari penjara tuh ya. Saya tuh jujur terpuruk juga gitu, nggak ada dia gitu kan, pemasukan kurang gitu. Orang lain nggak mau pijit karena kan takut COVID gitu ya, dipegang saya takut COVID, padahal saya sendiri nggak pernah COVID gitu. Tapi seorang Vanessa Angel keluar dari penjara itu langsung manggil saya, Mbak Yanti di mana, datang please gitu. Jadi saya datang. Mbak Yanti terakhir ketemu almarhum kapan? Ya terakhir pulang dari Surabaya, agak sakit tuh. Kan saya pijitin juga. Dia kan dari Surabaya ke Bali photoshoot. Nah pulang dari Bali dia nggak pijit sama saya bingung kenapa ya gitu, si anakku ini kenapa gitu. Tiba-tiba ya saya bilang nan Kak pijit gitu kan, sehat. Gitu, gue capek, pegel, sekarang mau pijit, cuman kebetulan Uti ulang tahun gitu, adiknya Mas Bibi, jadi mau makan, jadi hari itu terlalu apa ya, rutinitasnya terlalu ini gitu, padat ya. Nah di saat terakhir ketemu itu ada omongan apa sama almarhum Vanessa? Kalau Mas Bibi ya pesen terakhirnya sama saya itu ya, selain ntar kalau nggak ada dia jagain Gala ya Mbak, aku kan ninggalin banyak apa tuh namanya asuransi gitu katanya ya, kalau dia ngomong ya, bisa jagain Vanes ya Mbak, Vanes mah kaya nggak ada gue gitu. Tapi saya bilang Mas Bibi mah ngomongnya aneh, saya suka ngomong gitu kan. Terus terakhir lagi pijit, aku pijitin tuh waktu itu body scrub itu ya Mbak, pokoknya Mbak Yanti harus bertahan sampai gue umur 50 tahun katanya, ngomongin umur. Terus saya bilang gini, terus 50 tahun Mas Bibi, aku 70 tahun dong, kuat nggak ya gitu kan, aku jadi bercanda gitu ya. Udahlah jangan ngomongin umur, aku gituin. Udah yang penting sehat, sukses, satu pokoknya beli rumah gitu. Berarti memang asuransi atau segala persiapan yang ditujukan untuk Gala memang sebenarnya ada, memang udah persiapan. Katanya kayak gitu, kalau cerita sih ya, cuman kan saya nggak tahu. Mereka kan sukanya seminggu tuh 2-3 kali pijit sama saya berarti kan sebulan tuh berapa kali tuh ya, lama banyak ya. Termasuk intens ya Mbak ya ketemunya? Intens, saya tuh pokoknya intens banget sama dia tuh dari dulu intens, cuma saya nggak suka namanya itu selalu dihilangin, spill gitu ya, nggak boleh saya terkenal. Berarti Iya, memang nggak boleh. sebegitu dengan Gala perhatiannya luar biasa sekali Mbak ya, Vanessa sama Mas Bibi. Waduh, luar biasa, nomor 1 di dalam hidupnya itu Gala Sky. Mbak, kalau pas lagi meeting itu apa sih yang biasanya diceritakan, diobrolin gitu? Ya dia nanya sama saya, curhat, dia suka bilang gini, Mbak Yanti, aku mau nanya, iya kenapa non? Nah kalau dapat rezeki nih, endorsannya diperpanjang nih, duitnya banyak, kata dia gitu kan. Mbak Yanti bisa nggak katanya kasih tahu aku, katanya gitu kan. Aku jadi sedih nih Mbak. Iya kenapa non? Aku gituin kan. Aku mau beli mobil Alphard lagi atau mau beli rumah, kata dia gitu. Terus aku bilang gini, non kan mau punya anak lagi.
kalau Mbak Yanti bisa nasehatin di rumah untuk galak, kata aku gitu. Karena kalau udah rumah, nanti kan ibarat kata udah nggak pindah-pindah lagi, aku gituin. Dan ya maaf kata kan non artis gitu ya, nggak malu gitu, udah punya rumah gitu, bisa dibanggakan. Kan mobil udah ada, aku bilang begitu. Mbak ini pertama kali mau mijit Gala apa udah ketemu sebelumnya? Udah ketemu kemarin, cuman dianya biru-biru. Nah, apa? Jadi saya Yang bilang baget? udah ntar dulu ya, obat dulu kan, biar obatnya hilang tuh rasa sakitnya, nyerinya, baru nanti saya massage. Saya bilang, Berarti hari ini mau dipijat? insya Allah hari ini langsung. Terakhir mungkin kabar dari yang keluarga yang sedang menjaga Gala, kondisi Gala belum akhirnya terima. Alhamdulillah udah mulai sehat ya, udah mulai sehat, tinggal nyembuhin ini luka-lukanya aja. Nah, Mbak, kalau orang tua sambungnya Mbak Vanessa Markum itu sebenarnya sakit ya di dek? Infonya Mengingat kondisi dalam itu sedih juga Mbak. siapa? Ibunya orang tua Ibu sama. dari dulu semua juga tahu gitu, sebelumnya dulu yang dulu dia tuh tahu semua. Saya sampai ya pokoknya saya setiap saat ada di mana dia, sahabatnya pasti tahu saya gitu, maksudnya tuh saya selalu sama dia gitu. Dan kadang-kadang temennya gua dong jangan banyak kasihan Mbak Yanti gitu. Mbak, Nggak maaf, mau, untuk saya. nominalnya sendiri katanya fantastis nih Mbak untuk sekali pijatnya sendiri. Iya. Biasanya Ya berapa? saya memang saya nggak pernah minta tarif sama dia kan udah tahu tarif saya dari awal gitu kan. Ya kelebihannya mas saya mah terserah dia ya, itu kan dia yang menilai gitu kan. Saya nggak pernah, tapi menurut saya, bagi saya gitu, sampai teman-teman saya tuh bingung. Seorang Mbak Yanti pijit Vanessa Angel itu, gile, Mbak Yanti mah PPKM juga hebat, ada Vanessa Angel katanya gitu ya. Emang berapa sih Mbak kisarannya Mbak? Kemarin saya tuh biasa dibayar tuh 1,5 mas ya, jujur ya, 1,5 juta untuk kedua Mas Bibi. Sekali Berdua, pijit? sekali pijit. Selama? Selama 2 jam, 4 jam, berdua ya. Tiba-tiba dia terakhir dia memberi saya lebih 2,5 juta. Itu terakhir Mbak. Iya, saya bingung. Ya Allah, kata saya gini, ya Allah, amin terima kasih ya Allah gitu kan. Makasih ya non, cantik, saya kasih love banyak banget. Saya kasih kiss gitu ya. Dikasih berapa Mbak terakhir? 2,5 juta. 2 juta. Ada buktinya semuanya. Nah, saya kasih ditransfer tuh ya, Mbak? iya ditransfer gitu. Terus saya bilang gini, kok aneh ya gitu ya, ngasihnya banyak banget gitu kan. Saya merasa aneh, cuma kan nggak tahu kalau mau begini ya gitu. Dia selalu flat 1,5. Tapi ini terakhir 2,5 sekali doang ngasih 2,5 juta itu. Mbak itu melihat realita, Mbak itu bilang Gala masih kecil tapi harus tinggal begitu ke orang tuanya, mungkin seperti apa sih yang dirasakan? Ya, saya bersedih banget mas. Saya sedih. Saya juga ya gimana ya, perasaan saya untuk Gala itu ya lu. Saya juga menganggap saya Gala kayak cucu saya sendiri. Jadi selagi saya banyak pekerjaan jujur, sampai saya dibilang Mbak Yanti kok nggak pijit-pijit. Saya bilang gini, saya prioritaskan mana yang perlu diprioritaskan gitu ya. Apalagi saya bilang kan kalian tahu Gala itu sama Vanessa udah kayak anak saya bilang begitu. Kami itu terjalin bukan 3 tahun. Saya itu terjalin 10,5 tahun sampai dulu dia jujur nggak bisa bayar masa saya bilang udah non tenang, belum terima gaji, Mbak Yanti honor, ya udah nggak apa-apa, saya bilang udah next aja nanti. Mbak Yanti tahu, jadi dia tak setiap keluh kesah dia tuh saya gitu, suka Mbak Yanti gimana sih gitu sih baiknya gitu kan, mungkin karena saya sering kali ya gitu. Saya juga nggak tahu dia bisa curhat sama saya gitu, jadi saya sering dengerin dia gitu. Saya sedih juga kan, merasa seorang Vanessa Angel kan hebat gitu ya bagi saya ya, terkenal gitu kan, tapi kan masih punya keluh kesah mas ya gitu. Jadi ya bagi saya Gala itu memang nggak sekedar anak biasa. Setiap tukang pijit yang mijit dia juga selalu kan dia nangis gitu. Kalau mas saya kan dia happy gitu ya, aneh kan katanya. Makanya Apa sih besok ada 7 hari tahlilan? ada 7 hari tahlilan masih ada. 11 tahun kerja bareng Vanessa, berarti secara langsung atau nggak langsung menyaksikan juga jatuh bangunnya Vanessa sama Oh Mas Bibi iya, dalam karir saya atau pijit percintaan. aja terakhir foto sama saya besoknya masuk ke Surabaya. Jadi saya nasihatin dia, hati-hati non kalau mau berhubungan sama orang lain, karena non tuh terlalu baik, terlalu polos kata saya gitu. Jadi non tuh hati-hati. Iya Mbak Yanti, iya Mbak Yanti, ya Mbak Yanti tetap sama aku ya gitu. Iya, sampai kapanpun pokoknya Mbak Yanti ada buat. Berarti memang sudah mijit sampai dari sebelum sama Mas Bibi ya Mbak Yanti? Belum, sama dulu nih maaf kata ya, sama Mas Didi saya sering ke sana juga bersilaturahmi gitu. Sama yang dulu sering deh, pokoknya banyak nih kenangannya. Perjuangan mempertahankan ataupun membangun rumah tangga bareng Mas Bibi gimana sih? Kan kita tahu awalnya sempat nggak
direstui, nggak akhirnya direstui, nggak akhirnya sekarang jadi keluarga bahagia. Ya itu karena cintanya dia yang begitu tinggi. Karena memang Mas Bibi juga sayang tuh sama dia. Jadi dia itu hanya butuh kasih sayang dan bisa mengerti dia. Itu aja. Duit mah dia bisa cari, Mas. Saya bilang nama kamu itu non udah apa sih namanya, udah the power gitu ya. Kalau menurut saya tuh. Makanya saya sering nasihatin dia, nama non tuh the power. Saya suka nasihatin ya. Nama non tuh udah non usaha aja, minyak wangi kayak tas, kayak sendal, kayak apa itu saya ngomong-ngomongin juga. Karena kan saya merasa deket gitu. Vanessa Angel, saya tuh bangga sama namanya tuh saya gituin. Jadi setiap customer saya ada yang bertanya, saya klarifikasi bahwa Vanessa Angel tuh nggak seperti itu. Dia tuh baik. Nih lihat nih chatnya nih sampai saya gituin. Nih lihat tuh dia ngasih sama saya segini. Wah hebat ya Mbak Yanti, ternyata dia sayang ya. Luar biasa. Orang bilang hanya Bibi Ardiansyah yang bisa menaklukin Vanessa, bisa bikin Vanessa jalan lurus. Jadi saling menerima keadaan. Vanessa menerima Mas Bibi apa adanya. Begitu juga Mas Bibi mencintai non Vanessa juga apa adanya. Boleh lihat Mbak mungkin WA-nya catatan terakhirnya. Dari Vanessa. Boleh lihat Kelihatan nggak kelihatan. ya. Iya ya, udah saya ada kok teman-teman yang ada yang udah pernah cerita sama saya, minta aja tuh dari si RCTI. Mbak, kalau kedekatannya dengan Mas Jody, supirnya sendiri gimana tuh, Mbak? Saya Mas Bibi. Dengan supirnya Mas Jody, Hah? kedekatannya Sama Jody. sama Jody. Oh Jody, Iya. ya deket banget. Itu mereka itu Vanessa Angel itu nggak sombong, Mas Bibi itu nggak sombong orangnya. Jadi kalau kenal sama orang tuh kayak keluarga sendiri. Makan aja satu, apa yang mereka makan kita juga makan. Makan martabak ya martabak semuanya. Makan sate ya sate semuanya, nggak pernah membeda-bedakan. Dapat endosan ya semua makan. Tapi kalau untuk supirnya sendiri Mas sudah lama bekerja. Ya lumayan sih ya, dari semenjak Vanessa tuh ini pulang dari itu tuh apa tuh namanya penjara ya. Tapi tuh, dengan kejadian ini, jadi Mbak sebagai orang yang udah lama kenal, menyayangkan nggak sih? Ya menyayangkan, kenapa Mas Jody itu nggak lebih hati-hati gitu ya, harus membawa non Vanessa, kan dia udah nangkepnya dia tuh udah kayak adiknya sendiri, kadang dibeliin sepatu yang paling mahal gitu kan, kadang dibeliin laptop yang mahal, dikasih iPhone, coba kurang gimana bosnya sama dia, butuh duit dikasih, atau jujur, kalau non Vanessa masih gitu jujur apa adanya, pasti dia memberikan. Saya lebaran aja dikasih mukena, dikasih sepatu, dikasih Mbak Yanti ambil aja, nggak bilang satu gitu, enggak, ya ambil aja, tapi kan kita tahu diri, saya ngambil aja secukupnya 2 gitu untuk ibu pas saya gitu, ibu sama saya gitu, saya nggak mau gara-gara kenal artis terus saya semau-maunya, saya nggak mau saya. Jadi Jody ini hanya karyawan yang bos gitu, bukan keluarga, bagian dari keluarga Vanessa. Bukan keluarga sih ya, cuman udah dianggap kayak keluarga, teman baik, karena kan memang Jody juga kan seorang yang hebat juga sebagai mungkin fotografer ya, karena apa namanya latar belakangnya gitu ya, yang saya tahu gitu ya selama ini gitu. Jadi kita deket gitu, jadi cuman itu aja Mas. Yes. Jadi terima kasih ya, saya mau